Apa yang kita jalani pada pagi hari ini bagian dari cara kita ingin mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi di dalam kesehariannya menghadapi tugas-tugas beliau sebagai nabi, tugas-tugas beliau sebagai rasul, tugas-tugas beliau sebagai ketua rumah tangga, kepala rumah tangga. Beliau tidak pernah tidak, artinya pasti melakukan seperangkat zikir-zikir dan doa-doa seperti yang kita baca ini. Dalam rangka apa? Ingin mendapatkan dua hal. Yang pertama, ingin mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua, ingin mendapatkan yang namanya pengampunan dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu setiap hamba Allah sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menginginkan hidupnya dapat rahmat, hidupnya dapat pengampunan Allah dari segala macam salah dan dosa, amal-amalnya di dunia ini diberi pahala oleh Allah, amal-amal akhirat akan dijadikan amal simpanan besok di hari kiamat, sampai menjadi orang yang disenangi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, perlu menelaah nopo sing didhawuhke Allah Subhanahu wa ta'ala wonten surat Ali Imran ayat 148. Surat Ali Imran ayat 148. Fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Fa'atahumullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mendatangkan atau memberikan kepada mereka orang-orang yang mengikuti jejak langkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan secara pasti sawabat dunya, pahala dunia. Artinya amal-amal soleh di dunia ini akan diberi balasan oleh Allah yang lebih baik. Balasan itu tidak saja di dunia, bisa saja di dunia dibalas kebaikan. Misalnya panjenengan zikir, wis niat ikhlas tulus, saat-saat diuji apa saja, hatinya gundah galau, lalu panjenengan duduk, lalu bertadarruk, melakukan dengan tulus ikhlas, segala daya kemampuan yang kita merasa tidak mampu menghadapi tantangan-tantangan hidup niku, dawe Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesusah apapun hidupmu menghadapi cobaan, ketika zikir itu masih dilakukan, perintah-perintah dzikrong katsira itu masih dijalani, insya Allah Allah akan menjamin hati orang itu dirubah menjadi hati yang tentram. Orang miskin, orang susah, dipakai zikir, diberikan ketenangan. Insya Allah imannya tidak akan menjadi korban karena musibahnya. Insya Allah ibadahnya tidak dedel gara-gara cobaannya. Ini istimewanya Allah memerintah zikir. Jangankan kita, Kanjeng Nabi yang ditelan oleh ikan itu Nabi siapa itu? Nabi Yunus. Nabi Yunus itu ketika dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy, lalu beliau tidak pamit, tidak istikharah kepada Allah, lalu lari
lalu oleh Allah juga diberi sanksi. Lalu Allah memerintahkan kepada ikan di laut, namanya ikan Dhinnun ya. Hai Dhinnun, sebentar lagi Yunus ini akan ambyuk di lautmu. Tolong nanti kalau dia menjebur di laut, tolong kamu langsung apa begini nih mangapoi ikan Dhinnun, kamu mangapo tapi untumu aja mok empakne. Sik dijogo mek Gusti Allah iku. Jenengan nanti harus ada garis bawah itu. Dhinnun, mangapo kowe? Sebentar lagi Dhinnun mau lari dan sudah tidak ada arah kecuali harus menjebur laut. Tolong tangkap, kamu mangap, untumu aja mok empakne, sisihno dhisik. Mau angap wombo, Nabi Yunus langsung sut bleng masuk di perutnya. Jadi nggak nyantol untune iwak, padahal iwak ikan paus niku lak untune ya landepe masya Allah. Kenapa Nabi Yunus melakukan satu kesalahan masih dijaga keselamatannya oleh Allah? Berkahnya zikir, berkahnya tasbih. Makanya dalam Al-Quran, sama jangan lupa ini, walau annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'asun. Falau annahu kana minal musabbihin, andai Nabi Yunus itu bukan golongannya orang yang banyak tasbihnya, pasti dia akan tetap di dalam perut ikan, tidak akan bisa keluar. Andai Nabi Yunus bukan golongannya orang yang banyak tasbihnya. Jadi jenengan nggak wirid macem-macem, neter tasbih tok. Sak salah-salah kita hidup keserimpet salah, nek si akeh tasbih ditulung selamat karo Gusti, iku jenengan apa? Bilai selamat. Senajan to bilai ini tetap terjadi, tetap diselametke Gusti. Nabi Yunus ya dimplok iwak sebagai sanksi, sebagai bilai, tapi tetap diselametno Gusti. Berkahnya nopo? Maca tasbih. Falaula annahu kana minal musabbihin, andai Nabi Yunus bukan golongannya orang yang banyak tasbihnya, pasti dia tidak akan selamat, tetap di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Tapi karena berkahnya banyak baca tasbih, diselamatkan oleh Allah. Ikan saja diperintah Allah disuruh memasukkan langsung ke perutnya, odo atek mau cantol nih untumu amblas nanti masuk, dibawa ke tepi, dikeluarkan lagi sama ikan, selamat, alhamdulillah. Tasbihnya Nabi Yunus boleh dibaca, tasbih Kanjeng Nabi Muhammad boleh dibaca, tasbihnya Nabi Yunus yang menjadi kunci keselamatan dari balak-balak Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha yuk subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau tasbihnya Kanjeng Nabi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada 5 kalimah tasbihnya Rasulullah itu, ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini nek dilakoni rutin dahsyat, bahkan saya yakin lebih dahsyat dari kalimah tasbihnya Nabi Yunus. Karena semua amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada tandingannya.